Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Di sebuah gedung teater yang sangat terkenal di sebuah kota akan tampil seorang pemain piano yang sangat hebat, bahkan disebut maestro. Dan pada hari H yang ditentukan dan ketika menjelang sang pianis ini tampil, tiba-tiba ada anak kecil yang berlari ke atas panggung dan mulai memainkan tutsus piano itu dengan nada yang sangat tidak enak didengar. Tetapi dengan senyum dan dengan kemaestroannya, sang pianis handal ini menghampiri pianonya dan membiarkan anak kecil itu bermain tutsus piano sebisa dan semau yang anak kecil ini mau. Tapi dengan kepiawaiannya main piano, maka dia memainkan nada-nada untuk membackup nada-nada yang tidak beraturan dari anak kecil itu. Dan apa yang terjadi? Maka terciptalah sebuah lagu yang bisa dinikmati. Karena sang maestro ini bisa menggunakan nada-nada yang tidak beraturan itu dipadu dengan kepiawaian main piano, maka tetap saja yang dilihat oleh penonton bukan si anak kecil yang mainnya tidak beraturan, tetapi karya dari sang maestro itu yang membuat semua penonton berdiri memberikan aplaus. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini mungkin kita pernah mengalami kegagalan karena salah mengambil keputusan. Mungkin hidup kita terpuruk karena pandemi ini dan karena kesalahan-kesalahan di masa lalu yang kita perbuat. Dan mungkin hidup kita merasa tidak berguna karena tidak ada prestasi-prestasi yang membanggakan. Bahkan orang di sekitar kita memberi label-label negatif dalam hidup kita. Dan kita merasa hidup ini tidak berarti. Tetapi percayalah, ada sang maestro kehidupan yang tetap bisa mengubah nada sumbang kehidupan saudara menjadi harmoni yang indah. Yang bisa mengubah nada-nada miring dalam kehidupan kita menjadi nada-nada yang enak didengar. Mari kita belajar dari seorang tokoh besar yang bernama Musa. Saya membaca Keluaran pasal 4 ayat 1 dan 2 saja, karena ceritanya begitu panjang. Tapi nanti kita akan melihat betapa sang maestro itu memanggil Musa dan memakai Musa luar biasa. Keluaran 4 ayat 1 dan 2. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, fase kehidupan Musa saat kita membaca tadi, itu adalah fase di mana dia mengalami penurunan, degradasi kehidupannya. Bayangkan dari seorang pangeran Mesir, dia menjadi pengembala domba. Dan ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia merasa tidak berharga. Mungkin dia merasa menjadi pembunuh, merasa masa depannya suram, dan hidupnya tidak berharga. Dan ketika Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Dengan minder dan dengan ketidakpedeannya Musa berkata, tongkat. Dan itu memang sekedar tongkat gembala yang sederhana yang dia potong asal dari sebuah pohon, kemudian dibersihkan ranting-rantingnya dan menjadi tongkat biasa. Bukan tongkatnya Harry Potter, bukan tongkatnya raja besar, bukan tongkatnya penyihir yang bisa menciptakan banyak barang yang diinginkan. Tongkat biasa. Tetapi di tangan sang maestro kehidupan, tongkat itu bisa dipakai untuk membelah laut Teberau. Tongkat itu bisa dipakai untuk mengeluarkan air dari batu karang yang kering. Saudara yang terkasih, sekali lagi, apakah kehidupan saudara sedang terpuruk? Apakah saudara merasa gagal dan merasa hampa hidup ini? Karena mungkin kesalahan yang saudara perbuat di masa lalu, kesalahan mengambil keputusan, pandemi yang mengimpit saudara, dan masalah-masalah yang bertubi-tubi, pengakuan yang tidak kunjung tiba dari masyarakat di sekitar kita membuat kita hampa. Tapi percayakan hidupmu yang hampa itu kepada sang maestro kehidupan. Dia akan membuat hidup saudara berarti, akan mengubahkan hidup saudara menjadi berharga, dan hidup saudara akan dipulihkan menjadi alat yang luar biasa di tangan sang maestro kehidupan.
Selamat percaya pada Sang Maestro kehidupan. Tuhan memberkati.